Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat dan salam kita yang kita sampaikan kepada beliau mudah-mudahan menjadi sebab kita semuanya menjadi orang-orang yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sebelumnya mohon maaf, saya ini melihat HP. Ini bukan berarti saya streaming gitu, Pak. Ya, Ustadz ceramah kok streaming. Zaman sekarang banyak orang streaming, apalagi streaming debat cawapres. Capres cawapres gitu. Nah sekarang masya Allah, tapi alhamdulillah ya, semakin besar wawasan bangsa kita tentang negara Republik Indonesia, apalagi tentang masa depan Indonesia, yang kita harapkan mudah-mudahan semakin menjadi lebih baik lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh para ulama kita, mendoakan pemimpin yang terbaik dan menyerahkan urusan pemimpin-pemimpin yang mungkin zalim, yang kurang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man waliya amrana farafaqa bina farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa yang menjadi pemimpin kami kemudian dia baik kepada kami, baiklah kepadanya. Wa man waliya amrana fashaqqa alaina fashquq alaihi. Dan barang siapa yang memimpin kami kemudian dia mempersulit kami, birokrasinya dipersulit, urusan-urusannya dipersulit, kemudian banyak korupsi dan lain sebagainya, maka di sini fashquq alaihi, persulit juga hidupnya. Adil nggih Pak niki? Nah, ini doa bagus ini. Ya, bisa diamalkan di Masjid Al-Iqbal. Termasuk doa khotib tiap Jumat. Ya, supaya kita mudah-mudahan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga yang tidak baik itu kapok menjadi pemimpin Indonesia. Amin Allahumma. Wah, ibu-ibu semangat ya. Masya Allah. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan insya Allah pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita telah membahas tentang perang Uhud, yang pada perang itu sudah kita ketahui bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemudian juga ada beberapa pesan dan juga pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kemenangan yang hakiki itu akan bisa kita dapatkan dengan cara menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita itu berusaha taat kepada Nabi
menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, maka insya Allah disitulah jalan kemenangan akan kita raih. Sebagaimana para pemanah di zamannya Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, mereka sudah diperintahkan, sudah diberikan instruksi oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak bergerak dari tempat mereka. Baik kaum muslimin itu menang ataupun kalah, mereka harus diam di situ, di bukit yang disebut dengan apa? Jabalur Rumah. Jadi bukit para pemanah. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu melanggar, atau sebagian besar dari mereka itu melanggar perintahnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka lihat, wah kaum muslimin udah menang, ini saatnya kita mendapatkan harta rampasan, ghanimah. Sebagian besar dari mereka turun, akhirnya apa? Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, belum beriman. Diseranglah kaum muslimin dari belakang. Karena apa? Pengamanan mereka, yaitu para pemanah itu sebagian besar telah turun dari Jabalur Rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan sehingga kaum muslimin diserang dari belakang oleh pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu dia adalah pemimpin pasukan berkuda. Maka disitulah kekalahan kaum muslimin terjadi. Dan pada peperangan itu juga sempat tersebar hoax bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggal, sehingga tidak sedikit dari para sahabat itu menarik diri. Kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, ya berarti kita, bagaimana nasib kita? Maka akan lebih parah lagi. Akhirnya mereka pun menarik diri, dan disitulah tanda kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjut ge. Kemudian ada peristiwa selanjutnya, yaitu setelah perang Uhud yang dikenal dengan Yaumur Roji' dan Bi'ru Ma'unah. Nah, ini sekali lagi peristiwa yang bukan golongan perang, tapi di sini memakan korban dari kaum muslimin. Saya bahas satu-satu insya Allah. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kisah ini. Jadi dikatakan bahwa setelah Rasulullah SAW menduduki kota Madinah, itu mereka, kabilah-kabilah Arab yang ada di sekeliling Madinah ini, mereka mulai berdatangan kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa informasi tentang agama Islam ini sudah sampai kepada kami. Terus apa yang kalian inginkan? Mereka ingin agama Islam ini difahami. Caranya seperti apa? Kalau sekarang kan enak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin supaya kampung ini, bukan kampung inilah, yang kampung ini termasuk bagus ini insya Allah. Misalnya kampung-kampung yang jarang ada ustadznya, apa yang dilakukan? Biasanya apa? Nanti ke kota atau ke pesantren mencari apa? Ustadz ataupun santri-santri yang mengajar di sana. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Jadi bisa juga misalnya ada anak-anak dari mereka ini dibawa ke Madinah supaya belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti mereka kembali untuk mengajar di kampungnya masing-masing. Nah, tapi mereka memilih untuk pilihan yang pertama. Bagaimana kalau misalnya sahabat-sahabatmu ini yang sudah paham agama, coba dikirim kepada kami supaya bisa mengajar di kampung-kampung kami. Jadi ini tawaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Apa yang diminta itu dituruti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengutus beberapa sahabatnya, ya seperti Marsad, Khalid, Asim, Khubaib, Zaid, Abdullah bin Tariq dan yang lain sebagainya. Nah, jadi
sahabat-sahabat ini, ya kalau bahasa kita ini, kalau di pondok pesantren, kiainya ini mengutus santri-santrinya untuk apa? Mengajar ilmu agama kepada kampung tersebut. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, utusan-utusan ini akhirnya mereka berjalan meninggalkan kota Madinah, sampailah mereka di satu tempat, yang mana tempat ini dikatakan antara kota Mekah dan Asfan. Di antara kota Mekah dan Asfan. Mungkin ada yang bertanya, Asfan ini di mana? Ya pastinya bukan di Wonosari. Pastinya itu. Cuma saya juga nggak tahu ini pastinya di mana. Intinya apa? Antara Mekah dan Asfan. Nah, mereka sudah sampai di situ. Apa yang terjadi? Maka kabilah-kabilah yang ada di situ. Nah, ini kita cerita lagi ini. Jadi kan masyarakat Arab dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana wawasan umum, mereka itu hidupnya nomaden. Jadi nomaden itu ya berpindah-pindah, tidak punya pemukiman tetap. Nanti pindah ke sini. Kalau di sini ada air, mereka ke situ. Ada sumber daya, mereka ke situ. Tapi kalau sudah habis, pindah lagi ke tempat yang baru, ya seperti itu. Nah, jadi ternyata di antara Mekah dan Asfan ini ada kabilah-kabilah yang tinggal di situ. Tapi mereka istilahnya tidak pas di tempat berhentinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Para sahabat ini, yaitu utusannya para nabi ini, Nabi Muhammad SAW ini, mereka pergi. Kemudian ya namanya orang itu kan, kalau kita misalnya Pak melakukan perjalanan singgah di rest area misalnya, biasanya apa itu? Ya pasti kita ya buang, ya istilahnya buang air, makan, minum dan lain sebagainya. Sama mereka juga pada saat istirahat di tempat itu mereka makan-makan. Nah, mereka dari salah satu makanannya ini mereka makan kurma. Kemudian buah kurma ini bijinya dibuang. Nah, orang-orang Arab yang ada di situ, kabilah-kabilah yang ada di situ, mereka ke tempat itu terus mereka lihat, ini kayaknya biji kurma Madinah. Berarti ini barusan ada orang Madinah yang lewat sini. Nah, jadi itu kabilah-kabilah di situ. Nah, termasuk kabilah yang ada di situ namanya Banu Lahyan. Namanya apa? Banu Lahyan. Banu Lahyan. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Maka kabilah ini akhirnya apa? Mengikuti perjalanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jumlah mereka pada saat itu ada 100 ahli panah. Dengan bayangkan ini, yang diutus cuma berapa orang, tidak sampai 10 orang, tapi yang mengintai 100 orang dengan panah. Sampailah mereka dan mereka pun berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, lakumul ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan. Kalau kalian mau menuruti kami, kalian mau melakukan perjanjian dengan kami, maka kami akan memberikan jaminan kepada kalian, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Ini tawaran orang-orang Arab pada saat itu, ya, orang-orang musyrik itu pada saat itu. Tapi apa kata pemimpin dari para sahabat tadi, yang mana mereka ini adalah utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, ama ana fala anzilu fi zimmati kafir. Kalau saya tidak mau diberikan jaminan oleh orang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah kabar kami kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang itu yang jumlahnya 100 itu mereka membunuh pemimpin sahabat itu, yaitu Asim bin Thabit. Dibunuh langsung pada saat itu. Dan dari para sahabat itu
masih ada 3 sahabat yang tersisa. Yang pertama namanya Khubaib, yang kedua namanya Zaid, yang ketiga namanya tidak diketahui. Ya namanya sejarah ya Pak. Ada yang tercatat semuanya, ada juga yang luput dari catatan. Nah ini termasuk yang luput dari catatan, ada sahabat yang ketiga. Nah, ada sebuah kisah ya ketika 3 sahabat ini mereka akhirnya ditangkap. Kemudian dari ketiga ini mereka akhirnya yang awalnya diberikan jaminan agar tidak dibunuh, ternyata mereka langsung diikat oleh orang-orang musyrik itu, diikat. Sahabat yang ketiga ini yang tidak dikenal namanya ini, dia langsung bilang, saya tidak mau mengikuti kalian karena kalian ini melanggar janji. Katanya kami tidak mau dibunuh, kok kami diikat seperti ini. Akhirnya apa? Dia pun ikut dibunuh. Jadi yang tersisa berapa orang? 2 orang, Khubaib sama Zaid. Khubaib sama Zaid ini yang tersisa dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang seharusnya mereka ini diutus untuk menjadi ustadz, untuk ngajar di kampung orang yang minta tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, nah ini ada sebuah kisah bagus ya dari 2 sahabat ini. Yang pertama Khubaib. Nah, diriwayatkan bahwa Khubaib ini dia akhirnya di bawah oleh Banu Lahyan tadi yang jumlahnya 100 orang pemanah ini, dibawa ke kota Mekah. Untuk apa? Ternyata dijual sebagai budak. Jadi dijual sebagai apa? Budak. Saya tanya, orang-orang Mekah ini pada saat itu temannya Rasulullah atau musuhnya Rasulullah? Pada saat itu musuh, barusan perang Uhud. Jadi ini Masya Allah memang takdirnya sangat luar biasa. Dia itu mau ngajar, mau jadi ustaz, ternyata apa? Ditangkap kemudian dijual sebagai budak di Mekah, yang mana Mekah ini adalah musuh-musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, kemudian ada track recordnya juga, ada rekam jejaknya juga ini. Nah, ini yang agak repot ini. Kita ini kalau misalnya punya rekam jejak yang kurang baik, menurut orang itu biasanya wah tambah kurang ini lagi. Istilahnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi dari orang. Tapi ini ya kalau dalam kacamatanya orang-orang kafir Quraisy dikatakan bahwa Khubaib ini yang membunuh Harith. Dan ternyata dan kebetulannya yang membeli Khubaib sebagai budak ini adalah Banul Harith. Wah ini istilahnya selamat dari cengkraman singa masuk ke mulut buaya. Ini yang dibunuh oleh Khubaib di perang Badar itu namanya Harith. Yang membeli Khubaib di Mekah ternyata keluarganya Harith. Masya Allah, itu sangat-sangat luar biasa apa yang kita akan simak ya setelah ini. Jadi bagaimana kira-kira ya balas dendam yang akan dilakukan oleh keluarga Harith kepada Khubaib. Ya dikatakan bahwa Khubaib ini akhirnya dibeli oleh Banul Harith, yaitu keluarga Harith yang dibunuh oleh Khubaib pada saat perang Badar. Maka Khubaib dikatakan dia itu tertawan di pemukimannya Banu Harith dan mereka sudah sepakat bahwa Khubaib ini akan dieksekusi mati. Sudah. Sebagai pembalasan dendam, Khubaib ini harus diakhiri hidupnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah dikatakan, nah sebelum Khubaib itu dieksekusi, karena dia kan statusnya budak. Dia itu memiliki tugas untuk istilahnya mengasah pisau. Jadi dia ini mencari asahan di satu rumah yang mana rumahnya ini masih keluarganya Harith. Dia pergi ke sana. Kemudian saat dia mengasah pisau itu,
tiba-tiba ada seorang anak kecil dari rumah itu datang, kemudian bermain dengan Khubaib. Masya Allah, kata ibunya, ibu dari anak ini, saya kaget, saya cari anak saya, ternyata anak saya ini sudah ada di pangkuannya Khubaib. Sudah ada di pangkuannya siapa? Khubaib. Nah, Khubaib ini kan sudah tahu bahwa dia tidak lama lagi dieksekusi. Sekarang di tangannya ada pisau yang sedang dia asah. Kemudian di pangkuannya ada anak kecil dari mana? Dari keluarganya Haris. Ini kira-kira kesempatan atau bukan, Pak Niki? Kesempatan ini. Ini anaknya datang, tinggal dibuat sandra, iya kan? Lepaskan saya atau anak ini saya bunuh. Iya kan? Harusnya seperti itu. Itu kata si ibunya itu dikatakan, saya itu cari-cari anak saya, kemudian saya begitu kaget. Bagaimana? Saya melihat anak saya itu di pangkuannya Khubaib. Yang mana pada saat itu dia memegang sebilah pisau. Faqala, maka Khubaib berkata, atakhshina an aqtulahu? Apakah kamu takut, wahai wanita, bahwa aku akan membunuh anak ini? Maka dia langsung menjawabnya, ma kuntu li'af'ala dzalika insyaallah. Tidak usah khawatir, tidak mungkin saya lakukan itu insyaallah. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah khawatir, saya tidak akan lakukan itu. Nah, ini ada pelajaran ya, para hadirin yang dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bagaimana tarbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Karena kita tahu para sahabatnya ini orang-orang Arab, dan musuh-musuh Nabi juga orang-orang Arab pada saat itu. Mereka sama-sama orang Arab, mereka lahir dari rahim yang sama, hidup di tempat yang sama, tapi kok bisa berbeda keadaannya para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan para kaum Arab yang lainnya. Nah, ini yang menjadi pembedanya, bahwa di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW yang memperbaiki akhlak mereka. Yang dulunya suka khianat menjadi amanat, yang dulunya suka bohong menjadi orang-orang jujur. Berkat apa? Berkat tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kesempatan loh, disia-siakan. Bisa selamat sebenarnya Khubaib itu. Dia sandra anaknya, lepaskan saya atau anak ini saya bunuh. Tapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kisah itu disebutkan, perempuan ini, ya, ibu dari anak ini berkata, "Ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubaib." Aku tidak pernah melihat tawanan, orang yang akan dieksekusi mati, lebih baik keadaannya melebihi Khubaib. Jadi Khubaib ini apa istilahnya? Tawanan yang baik, tawanan yang istimewa. Apa namanya? Ya, apa orang yang dipenjara ini namanya apa, Pak? Narapidana. Narapidana yang baik. Ini Khubaib ini adalah narapidana yang baik, sebagaimana yang disaksikan oleh ibu tersebut. Kemudian dia berkata, laqad ra'aituhu ya'kulu min qatafi 'inab wa ma bi Makkah yauma idzin thamarah. Aku melihat satu ketika Khubaib itu dalam keadaan badannya dirantai, dia itu makan anggur. Dia makan anggur. Padahal pada saat itu di Mekah tidak ada buah. Kok bisa katanya dia dapat buah? Dari mana? Padahal tangan kakinya ini dirantai. Wa innahu lamutsaqun bil hadid wa ma kana illa rizqun razaqahullah. Aku yakin bahwa yang dia makan itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan apa? Karomah.
Kalau untuk para nabi disebut mukjizat, untuk para wali disebut dengan apa? Karomah. Wa ma jaza lin nabi min mu'jizatin jaza lil wali min karomah. Apa yang boleh bagi nabi, yang terjadi pada diri nabi, yang hal-hal aneh terjadi di zaman nabi, itu disebut dengan mukjizat, itu juga boleh terjadi untuk para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya salah satu karomah yang dialami oleh Khubaib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian tibalah hari eksekusi. Ketika mau dieksekusi, ternyata Khubaib ini dibawa ke depan Ka'bah. Subhanallah, ini dieksekusi di depan Ka'bah supaya disaksikan oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Khubaib? Da'uni usolli raka'atain. Tolong izinkan saya sebelum saya dieksekusi, saya mau sholat 2 rakaat. Setelah dia menunaikan sholat, kemudian dia buru-buru langsung balik lagi. Seraya berkata, laula antarau anna ma bi jaza'un minal mauti lazidtu. Kalau misalnya saya itu tidak khawatir, kalian mengira saya takut, saya akan tambah sholatnya. Cuma saya takut itu, saya sholat 2 rakaat, terus saya tambah 4 rakaat, nanti kalian mengira saya takut mati. Makanya saya cukup sholat 2 rakaat. Kalau misalnya saya tidak khawatir itu, saya akan tambah sholat selama-lamanya. Itu kata Khubaib. Kemudian dikatakan bahwa Khubaib ini adalah orang yang pertama mengadakan sholat sunnah sebelum eksekusi. Jadi sholat sunnah sebelum eksekusi mati itu yang pertama melakukannya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khubaib. Dan itu bukan dengan isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, tidak pernah. Tapi ini adalah inisiatif dari siapa? Dari Khubaib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mudah-mudahan kita jangan mengamalkan ini, Pak, insyaallah. Ini kalau diamalkan berarti sudah dieksekusi mati ini. Nah, ini istilahnya apa? Nanti ada implikasi hukumnya. Ada implikasi hukumnya bahwa tidak semua yang tidak disampaikan oleh Nabi itu tidak boleh dalam agama, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubaib radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu hadirin yang dirahmati Allah, tentang apa? Tentang Khubaib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dieksekusi mati oleh orang-orang Mekah dari Banul Harith, yang padahal dia ini harusnya menjadi ustadz, tapi ternyata ya seperti itulah akhir dari kehidupannya. Dan dia termasuk orang yang sangat-sangat berpegang teguh dengan keimanannya, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ada satu lagi nih, sahabat yang tadi satu namanya siapa? Khubaib, yang satu namanya siapa? Zaid. Nah, sekarang Zaid. Nah, Zaid ini dikatakan dia itu dibeli sebagai budak oleh Sofwan bin Umayyah. Pas dibeli, wah Masya Allah, ternyata memang si Zaid ini juga punya track record bahwa dia ini ikut perang Badar dan membunuh orang dari keluarganya Sofwan bin Umayyah. Apa yang mereka lakukan? Langsung dieksekusi. Dibawahlah Zaid ini ke depan Masjidil Haram. Kemudian Abu Sufyan berkata, unshiduka billahi ya Zaid, aku ingin bertanya kepadamu ya Zaid, atuhibbu anna Muhammad al-an indana makanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Jadi Sofwan ini bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, saya mau tanya,
Apakah kamu mau sekarang nabimu itu loh Muhammad berada di tempatmu dan kamu berada di keluargamu? Jadi istilahnya apa? Barter. Nabi Muhammad ke sini, kami selamatkan. Bagaimana pendapatmu? Kemudian dia berkata apa? Qala wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syauka tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Jangankan itu, katanya. Jangankan Rasulullah SAW berada di sini kemudian dieksekusi mati, kemudian saya berada di rumah. Jangankan itu, Rasulullah SAW berada di rumahnya, kemudian kakinya itu kena duri, dan aku berada di rumahku dalam keadaan nyaman, aku tidak terima. Jadi jangankan Rasulullah dieksekusi, Rasulullah kena duri saja aku tidak terima. Bagaimana aku rela, aku nyaman di rumah kemudian Rasulullah dieksekusi? Ini jawaban dari siapa? Zaid. Langsunglah Zaid itu setelah menyampaikan hal itu, dia langsung dibunuh oleh Sofwan bin Umayyah pada saat itu. Kemudian Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang mencintai orang lain sebagaimana para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi cintanya itu sudah tidak masuk akal, sampai nyawanya itu siap dipertaruhkan untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad mati, katanya, Nabi Muhammad kena duri saja saya tidak rela. Inilah bagaimana gambaran untuk kita semuanya tentang mahabbatu sahabatin Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kalau dalam konteks sekarang itu sangat sulit untuk kita amalkan, tapi minimal kita sudah punya contoh dan gambaran, para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana keadaan cinta para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat cinta kepada Nabi, bahkan siap berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita tidak bisa berkorban nyawa, maka berkorbanlah harta. Kalau tidak bisa berkorban harta, ya berkorbanlah, korban apa Pak? Ya, korban apa aja lah. Korban nafsu, ya. Saya mau berkorban harta, tapi seharinya 2.000, ya sama aja. Tidak apa-apa. Intinya apapun yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu akan mendatangkan kemuliaan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya, dan mari kita mengambil ibrah dan pelajaran dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, Khubayb dan Zaid, tentang bagaimana keteguhan mereka dalam keimanan dan juga cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, dan melebihi semua umat manusia. Mudah-mudahan cinta kita selalu bertambah hari demi hari kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih wa adkhilna al-jannata tahta liwa'ih wa awridna hawdahu ya Allah washmalna bi syafa'atihi wajzihi anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.